Mudah-mudahan segenap keluarga beliau mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Amin. Bapak-bapak dan saudara yang dirahmati Allah, acara pengajian saat ini sudah tersusun sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dilanjutkan yang ketiga, yaitu pengisian. Kemudian acara keempat, lain-lain. Dan acara yang kelima, penutup. Mengawali acara ini agar mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalaida wala amin al-bait al-haram wala amin al-bait al-haram yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwanan wa idza halaltum fastadu ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنتيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح عن النسب وأن تستقسموا بالأزلام. Disampaikan terima kasih pada Ustadz Yani Andriawan yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan kita yang membaca atau yang mendengarkan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk acara yang ketiga, yaitu pengisian agama yang saat ini akan disampaikan oleh Ustadz Suyanto dari Huluan. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manna alaina bil hidayati wa banna bil fadlihi turuqad dhalalati. Ahmaduhu subhanahu ala taufiqihi wa hidayati. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para bapak, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, wabil khusus Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Tegalsari, insyaallah Bapak
An Kohar beserta jajaran pimpinan ranting Muhammadiyah Tegasari, mari bersama-sama di dalam hidup dan kehidupan kita ini senantiasa bersyukur kepada Allah karena begitu banyak nikmat-nikmat yang sudah Allah curahkan kepada diri kita, terutama pada saat ini, detik ini. Allah masih memberikan kepada diri kita nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat iman Islam. Sehingga dengan nikmat-nikmat itu mari bersama-sama kita manfaatkan untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Karena memang hakikat Allah mencipta kita menjadi manusia ini tidak lain hanyalah untuk beribadah kepadanya. Apapun posisi kita, apapun jabatan kita, apapun pekerjaan kita, hanyalah untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi tujuan hidup manusia ini para bapak tidak lain hanyalah untuk ibadah kepada Allah. Yang kedua, mudah-mudahan shalawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena atas bimbingan beliau, petunjuk beliau, kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dan berikutnya, subhanallah, ternyata Bapak Kiai saya datang. Kalau saya Pak, ini kalau Madura Kang Olang nih Pak, itu ada Kiai sepuh yang ngasih saya. Nggak bentar Pak, sedikit. Yang berikutnya, saya sudah mengira tadi Pak, insya Allah ini di rumahnya kakaknya Pak Gofur ini gitu. Kebetulan kok betul Pak, kebetulan Pak adiknya Pak Jamaluddin satu angkatan di UNMU, tapi Pak Gofur ada di bahasa Inggris, saya di BP Pak di Kajeling. Tapi nun sewu Pak, meskipun kula niki lulusan guru, mboten nyekel kapur Pak nggih, nyekel es Pak. Nasibnya, mboten nasib, qadar Allah memang sudah semacam itu. Ini lho Pak Semeru lho nih. Gini kok. Dan berikutnya Bapak Imam Ghazali nggih. Benar kok Bapak Imam Ghazali ada di sini juga. Kebetulan pas saya ngisi nikahan ponakannya Pak Imam Ghazali MC-nya Pak. Ternyata pinter MC Pak. Barangkali pernah MC hiburan juga Pak Imam Ghazali. Benar iya Pak. MC-nya sudah profesional. Pakarnya nih Pak, profesional Pak. Telepon Pak. Oh subhanallah. Itu saya Pak Soikin. Para bapak yang dirahmati oleh Allah, saya yakin betul kita ini pasti menginginkan hidup itu bahagia. Kira betul tak? Iya. Subhanallah Pak Soikin pun bahagia berparipurna tugas gitu. Yang paling bahagia nih. Oh gitu deh. Tentunya ingin hidup bahagia. Yang jelas kita ini pasti ingin hidup bahagianya itu dua dimensi, bagi. Ingin hidup bahagia dunia, juga ingin hidup bahagia akhirat. Tetapi Allah sudah memberikan dua pilihan di dalam kehidupan manusia ini. Ternyata Allah mengatakan ada sekelompok manusia itu yang menginginkan bahagia itu hanya dunia, itu aja Pak. Ada Pak. Jadi Allah mengatakan ada kelompok manusia yang menginginkan hidup bahagia itu hanya dunia saja. Nah kita kan betul lagi. Nah kelompok ini barangkali disebut dengan kelompok kapitalis atau kelompok hedonisme. Hedonisme itu paham yang selalu ingin mengejar kehidupan bahagia dunia saja. Jadi tidak berpikir apa ini akhirat, betul berpikir Pak. Karena hidup real itu dunia, ya sudah dunia kita cari bahagia. Tetapi ada sekelompok yang lain, kata Allah mengatakan ada bahagia dunia dan juga bahagia di akhirat. Insya Allah bapak-bapak kalau membuka kembali di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 200 dan 201, di situ nggih Pak nggih, faminan nasi mayaqulu Rabbana atina fid dunya
wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Faminan nasi mayaqulu, maka ada sekelompok manusia kata Allah yang memohon kepada Allah hanya hidup bahagia dunia saja, wa ma lahu fil akhirati min khalaq, dan mereka mengabaikan kenikmatan-kenikmatan hidup di akhirat. Karena dia berpikir bahwa hidup yang nyata itu dunia. Sehingga ada tokoh yang mengatakan wong bar mati kok iso diramal. Nanti mireng Pak, wonten tokoh seorang perempuan mengatakan ngoten. Wonten kok bisa meramal setelah mati, ada ini ada ini. Wonten Pak nggih. Ada orangnya masih hidup betul. Ada. Gitu. Nah itu karena pahamnya, karena hidup itu hanya dunia. Dia tidak berpikir, padahal dia sudah menyatakan diri orang beriman. Insya Allah juga Islam kan? Insya Allah sudah bukan sudah juga Sudah haji. hajah kan ngoten Pak nggih. Tapi kenapa ketika pidato di publik speak pabriknya mengatakan wong mati kok iso diramal. Gitu? Ya apa itu Pak nggih. Insya Allah kita boten Pak. Kita yakin bahwa hidup dunia itu fana, yang kekal itu akhirat. Dan di ayat yang 201 Allah mengatakan wa minhum mayaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan ada sekelompok yang lain kata Allah yang meminta kepada Allah itu bahagia dunia dan juga bahagia di akhirat dan ingin dibebaskan dari siksa api neraka. Insya Allah kita ada di sini Pak nggih. Kan kita niku nek mantun salat katanya mesti doa seluruh jagat kita panjatkan. Nggih Pak ya, Rabbana atina. Berarti kita ini menginginkan hidup bahagia itu bahagia dunia dan juga sekaligus bahagia di akhirat. Para bapak yang dirahmati oleh Allah, terus bagaimana konsep agar kita ini bisa meraih kebahagiaan dua-duanya. Jadi bahagia dunia dan juga bahagia di akhirat. Para bapak yang dimuliakan Allah, saya akan sampaikan sebuah konsep teori yang ditulis oleh seorang profesor. Nuh saya Pak Sadikin profesor mesti buta lagi. Buta mergo ilmune akeh gitu. Nek kula buka topi buta, sanes ilmune sing kathah Pak. Mikiri dodolan es kok rapati rame. Kita budake mergo mikir itu. Perhatian Allah, ada satu konsep yang ditulis oleh seorang profesor namanya Dr. Daniel Goleman. Dia menulis sebuah buku yang berjudul Repetitive Magic Power dan diterjemahkan oleh Agus Ari Ginanjar. Pernah dengar Agus Ari Ginanjar? Seorang mentor dulu, rame-ramenya tahun 90-an ke atas. Setiap kantor dulu kan selalu menghadirkan Ari Ginanjar sebagai motivator. Insya Allah guru-guru pernah dulu Pak nggih. Dulu saya pernah ikut di Bank Indonesia. Namanya Agus Ari Ginanjar yang menciptakan buku ESQI gitu. Itu diterjemahkan oleh dia bahwa di dalam buku Repetitive Magic Power itu ada sebuah konsep kehidupan. Kalau dijalankan oleh seseorang, maka orang itu pasti akan mampu hidup bahagia. Tetapi yang diraih hanya dunia. Bapak yang dirahmati Allah, konsep yang Profesor Dr. Daniel Goleman ini tawarkan, yang pertama, kalau manusia ingin hidup bahagia dunia, yang pertama adalah manusia itu, seseorang itu harus mampu menetapkan tujuan hidupnya. Jadi Profesor Goleman mengatakan, manusia itu ingin hidup bahagia harus mampu menetapkan tujuan hidupnya di dunia itu apa? Apakah ingin menjadi seorang pejabat, apakah ingin menjadi seorang pegawai, apakah ingin menjadi profesi yang apapun, harus kita tentukan tujuan hidup itu. Di dalam bahasa aslinya mission statement. Mereka Dr. Daniel mengatakan mission statement, menetapkan tujuan hidup. Mengapa manusia mesti menentukan tujuan hidupnya? Karena kalau seseorang itu, kata dia, kalau seseorang itu sudah menetapkan sebuah tujuan di dalam hidup ini, pasti seseorang itu ingin mendapatkan tujuan yang sudah ditentukan. Sehingga apa? Ketika dia menentukan tujuan hidup itu, berarti seseorang itu sudah punya planning, sudah punya rencana di dalam kesehariannya supaya tujuan hidupnya itu tercapai.
gitu. Ketika kita punya tujuan hidup berdagang, kan kita sudah punya rencana menyiapkan ini, menyiapkan itu kan begitu. Bagaimana cara menghadapi pembeli? Ketika kita menjadi seorang pegawai negeri, rencananya semacam ini kan begitu. Jadi ketika menetapkan tujuan hidup itulah seseorang itu termotivasi agar bisa meraih tujuan hidup tersebut. Tetapi para bapak di Allah, setiap tujuan hidup manusia ketika hendak kita raih dengan ikhtiar dan usaha dengan rencana yang matang, belum tentu tujuan yang kita tetapkan itu mampu kita raih bersama. Ketika kita hendak meraih sebuah tujuan itu, pasti ada kendala, pasti ada hambatan, ada kegagalan-kegagalan di dalam mencapai sebuah tujuan tersebut. Makanya konsep yang kedua dikatakan karakter building, membangun karakter, membangun mental, membangun pribadi. Mengapa? Karena setiap tujuan yang dia canangkan untuk diraih, ketika dia mendapatkan hambatan, menemukan sebuah kegagalan di dalam meraih tujuan itu, kalau punya karakter yang kuat, dia tetap tidak akan cepat putus asa. Ketika gagal satu kali bangkit lagi, dua kali bangkit lagi, tiga kali bangkit lagi, Pak. Kenapa? Karena yakin betul kalau usaha saya bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Makanya harus dibangun karakternya, bangun mental. Ternyata para bapak di Allah tidak cukup di situ. Orang itu sudah mampu menetapkan tujuan hidupnya, mampu membangun karakternya sebagai orang yang kuat untuk menghadapi cobaan. Tetapi setiap perjalanan manusia, setiap perjalanan seseorang itu tidak mulus, Pak. Pasti akan berbuat kesalahan, pasti akan berbuat yang di luar daripada aturan-aturan yang ada. Makanya manusia harus memiliki kontrol pribadi. Kontrol diri itu perlu, Pak. Di dalam bahasa aslinya self controlling. Jadi manusia di dalam kehidupan nyata ini belum tentu kita berjalan itu selalu lurus, Pak. Pasti kita suatu saat berbuat sesuatu yang salah. Itu wajar. Tetapi ketika menemukan sebuah pilihan hidup, kalau kita punya kontrol diri, maka kita akan mampu untuk meluruskan kembali kesalahan kita. Tidak cukup di situ para bapak di Allah. Langkah yang berikutnya, manusia diciptakan oleh Tuhan ini, oleh Allah ini, selain sebagai makhluk individu, sebagai makhluk pribadi, juga kita ini diciptakan oleh Allah sebagai makhluk bersosial, makhluk yang tidak akan bisa lepas dari kehidupan orang lain. Makanya kadang-kadang kita pun apa Pak? Allah aku iso kok urip dhewe. Ben kok aku ngomong-ngomong sampe tak kerja kabeh dhewe. Mboten saged, Pak. Bagaimanapun juga suatu saat kita butuh bantuan orang lain. Kita perlu bersosialisasi, kita perlu berinteraksi. Makanya langkah yang keempat ini dikatakan dengan istilah dia strength society. Harus punya keterampilan di dalam bersosial. Ini perlu, Pak. Tetapi jangan heran kalau seseorang itu selalu mengatakan aku, gitu. Nek aku gak mampu. Aku ini nek ranting Tegasari mati. Nek aku ora mampu. Sudah sakit, Pak. Jangan sampai mengatakan aku. Tapi itu wajar karena manusia diciptakan oleh Allah itu sebagai makhluk individu, tapi harus kita sadari kita diciptakan oleh Allah sebagai makhluk untuk bersosial. Tidak cukup di situ para bapak di Allah. Langkah yang terakhir adalah total action. Ketika kita sudah mampu menetapkan tujuan hidup kita, kita sudah mampu membangun karakter kita sudah mampu mengontrol hidup kita sudah mampu bersosialisasi, tapi kita harus mampu merubah mindset berpikir kita. Kita harus mampu merubah cara pandang kita. Karena setiap perkembangan waktu pasti konsekuensinya akan menambah perubahan di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mampu merubah mindset kita akan selalu ketinggalan di dalam perkembangan zaman. Inilah para bapak yang dirahmati Allah. Konsep yang ditulis oleh seorang profesor doktor namanya Daniel Goleman. Tapi kalau kita mampu melaksanakan 5 hal tadi itu, kita akan meraih kehidupan bahagia hanya dunia saja. Tapi mari kita sekarang mencoba untuk
membandingkan konsep teori kehidupan, kalau kita jalankan konsep ini, maka bahagianya adalah bahagia dunia dan juga bahagia di akhirat. Konsep siapa para bapak? Konsep yang ditulis oleh seseorang yang ummi, yang tidak bisa baca tulis, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Konsep Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau mampu kita jalankan dalam kehidupan nyata kita, saya yakin betul bahwa kita akan bahagia dunia dan juga bahagia di akhirat. Para bapak yang dirahmati Allah, tadi konsep yang awal saya katakan bahwa manusia kalau ingin hidup bahagia di dalam dunia harus mampu menetapkan tujuan hidup kita. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan kepada umatnya, dan Allah pun sudah berfirman di dalam Al-Quran bahwa tujuan hidup manusia itu tidak lain hanyalah untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku, mengabdi kepadaku. Sehingga ketika beribadah kepada Allah, totalitas penghambaan kita yang kita ibadahi hanyalah Allah. Ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa konsepnya amalan supaya bisa hidup bahagia dunia akhirat? Maka Rasulullah menjawab, anta budullaha wala tusriku bihi syai'an. Kalau kalian ingin hidup bahagia dunia akhirat, anta budullaha, maka beribadahlah engkau kepada Allah, wala tusriku bihi syai'an, dan jangan sekali-kali engkau menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Berarti apa, Pak? Ketika kita beribadah kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah, tiada sesembahan yang patut diibadahi kecuali Allah, berarti tujuan hidup kita ini hanyalah mentauhidkan Allah. Subhanallah. Nek pun tauhidnya kita kuat, Pak, subhanallah, apapun goncangan hidup kita mampu kita hadapi. Sehingga Bapak Profesor Dr. Quraish Shihab tidak salah kalau mengatakan, kalau tauhid seseorang itu kuat, kata Profesor Dr. Quraish Shihab, kalau tauhid seseorang itu kuat, maka orang itu akan mampu menghadapi setiap cobaan dan rintangan di dalam kehidupannya. Kenapa? Ketika seseorang itu memiliki tauhid yang kuat, setiap cobaan dia pasti hanya lari kepada Allah. Dia gantungkan setiap permasalahan hanyalah kepada Allah. Inilah, Pak, fungsi tauhid yang kuat. Sehingga setiap terpaan hidup dia langsung mendekat kepada Allah. Allah yang maha mengatur. Nah, makanya tujuan hidup kita itu, Pak, tauhid yang kuat kepada Allah. Nun sewu para bapak, ketika kita sudah komitmen asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi tiada sesembahan yang patut diibadahi illallah kecuali Allah. Berarti ketika kita melafalkan tauhid itu, Pak, kita sudah menafikan Tuhan yang lain. Kita sudah meniadakan Tuhan yang lain, sehingga kita mengisbatkan hanya Allah yang wajib kita ibadahi. Kita sudah berjanji sebenarnya, Pak. Ketika asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi tiada sesembahan yang patut diibadahi illallah kecuali Allah, berarti kita sudah menafikan Tuhan yang lain, kita menetapkan hanya Allah yang kita ibadahi. Tapi kenapa para bapak, ketika problem kehidupan muncul dalam kehidupan kita, dodolan sepi gitu, problem rumah tangga lah kok melajeng teng Ponari, sing juga gilik, Pak, nggih. Sakniki lho Ponari boten dados dukun, Pak, gede-gede pegawai teng pabrik kan itu. Rumiyin kan ngoten Pak Ponari, nggih ta, Pak, viral. Boten ketemu Ponari, Pak. Melajeng teng griyane Ponari sing belakang, wonten pompa napa lho, pompa toyo. Rebutan, Pak. Diambil toyone barokah Ponari, lho ya apa, Pak? Padahal kita sudah komitmen tiada sesembahan yang patut diibadahi kecuali Allah. Mengapa ketika problem hidup kita datang, kita lari ke paranormal, kita lari ke dukun, gitu? Ingin karirnya tinggi, kok munggah pangkat-pangkat, aku wayahe golongan 4 B4C, kok sih tetep golongan 4A. Nang kono munggah jambrong, mulai karir sampean naik. Padahal kita sudah asyhadu alla ilaha illallah, sudah komitmen kita ini, Pak.
Sehingga setiap problem kehidupan itu kita harusnya hanya mendekat kepada Allah, minta pertolongan hanya kepada Allah. Nah ini Pak, makanya kalau tauhid kita lurus, saya yakin kita akan tembus bahagia kita, bahagia dunia dan juga bahagia di akhirat. Yang kedua, para hamba Allah, dikatakan kalau kita ingin hidup bahagia dunia, maka harus mampu membangun karakternya. Subhanallah, Rasulullah dan Allah sudah mengajarkan kepada diri kita, para bapak, membangun karakter manusia itu cukup dengan sholat. Subhanallah. Jadi betul usah Pak nyeluk napa Pak motivator. Sani kan yang terkenal motivatornya dokter iki Pak Agus itu Pak. Sani terkenal di motivator itu Agus ini. Dokter Agus itu dulu. Nggih. Jadi betul perlu ya perlu Pak untuk penguat, tetapi Allah sudah menyediakan Pak. Rasulullah sudah mengajarkan membangun karakter itu lewat sholat Pak. Inna sholata tanha anil fasa mungkar. Subhanallah. Kan berarti fungsi sholat itu sudah membentuk karakter manusia untuk tidak berbuat maksiat, keji dan mungkar. Ini betul Pak. Mestinya sudah lebur tuh Pak. Subhanallah. Dengan sholat itu karakter kita sudah terbangun Pak. Tapi kenapa Pak? Kok karakter kita tidak terbangun dengan sholat kita? Gitu saya itu masuk pulau barangkali Pak. Termasuk pulau barangkali. Ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, greget golek wudu nang masjid sholat. Sing penting kewajibanku sholat is beres. Hanya membatalkan sebuah kewajiban, tetapi kita belum mampu memanakan filosofi daripada kaifiah sholat. Apalagi doa-doa di dalam sholat. Subhanallah. Sehingga fungsi sholat untuk tidak berbuat keji dan mungkar itu sudah terbentuk mestinya. Tapi mengapa setelah lepas sholat kita kembali lagi Pak? Kan berarti makna sholat belum mampu kita terjemahkan di dalam kehidupan nyata kita. Nuhun sewu Pak, ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Subhanallah Pak. Ketika Allahu Akbar takbiratul ihram. Nuhun sewu Pak. Wong nek kalah perang, kula rumiyin nek waktu alim itu kan dulinane perang-perangan Pak iki. Engko sama nek kalah kudu ngene ya, kan ngoten Pak. Zaman alim rumiyin Pak. Sakniki mboten nonton nggih, lari alit terus dulinan perang-perangan mboten nonton. Sakniki main-maine HP kan ngoten Pak nggih. Nonton. Nek kula rumiyin waktu alim tasih menang nih Pak, dolan perang-perangan, main apa Pak, lereng ngetan kok sepak dekor, betul-betul saya betul. Engko sampai nek kena tembak kalah pasrah, ngangkat tangan ini loh, kan ngerti Pak. Berarti ketika kita kalah Pak, pasrah. Nyuwun sewu Pak. Ketika takbiratul ihram kita sudah pasrah kepada Allah Pak. Allah. Kita pasrah Pak, kita pasrah. Allah, ya Allah. Engkau maha besar, aku ini kecil di hadapan-Mu ya Allah. Kan mestinya kita sudah berjanji itu Pak. Allahu Akbar, ya Allah Engkau maha besar, aku ini kecil di hadapan-Mu ya Allah. Berarti apa Pak? Manusia itu bukan pantas sombong. Ketika takbiratul ihram filosofinya Pak, kita ini sudah diudari Pak rasa sombong dalam jiwa itu. Kita sudah berjanji hanya Allah yang besar. Kita ini kecil di hadapan Allah. Loh, tapi napa lepas sholat sombong mah? Termasuk kula barang Pak, gitu. Lah lantaran sombong itu kata lho Pak. Media sombong itu kata lho. Asali boten sugih, dados sugih sombong, gitu kan. Asali dodol es krim, dadi pejabat sombong ngoten lho. Pak Yanto dhisik dodol. Jadi pejabat sombongnya ora dibilang. Coba gitu. Ini Pak, media sombong itu subhanallah banyak jalannya. Dengan kekayaan sombong, dengan ilmu sombong, gitu. Dengan jabatan sombong. Ini buatan Pak. Tapi kalau punya kekuatan iman dan takwa, punya tauhid yang kuat, subhanallah, akan membantukan karakter manusia lewat bentuk sholat tadi, insya Allah sombong sudah sebahagi. Kalau saya Imam Ghazali, orang itu kalau sudah berilmu terkadang sombong teman-teman. Padahal sombong itu hanya milik Allah. Sehingga Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan begini Pak.
Kalau seandainya engkau ada di tengah lautan, kalau saya mau bilang, seandainya engkau ada di tengah lautan, terus engkau mencelupkan jemari tanganmu di laut, dan engkau percikkan hasil jemari tanganmu ke atas, percikan dari air jemari tanganmu itulah ilmu engkau. Dan seluas lautan itu ilmunya Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalilan. Dan tidak aku beri pengetahuan engkau, kata Allah, illa qalilan, kecuali sedikit, Pak. Loh saya Pak. Wis dika ilmu di wis pembagi aku bilang ya. S1, S2, S3 wis lali. Ojo kumpul aku kaya to sampean lo es krim, aku lo S3. Es krim malah akeh gitu. Loh, dengan ilmu, lu kadang-kadang sudah sombong, Pak. Padahal kata Allah, wa ma'udi itu minal ilmi ila qalilan, dan tidak aku beri pengetahuan engkau, kata Allah, ila qalilan, kecuali sedikit. Duh, nuwun sewu, nek ilmune akeh kadang-kadang lali tengah awake dhewe Pak Saliki nggih. Sapa sira, sapa ingsun. Nah, mestinya sudah lepas Pak rasa sombong itu. Makanya karakter building itu dibentuk lewat sholat. Ternyata para bapak di Allah tidak cukup di situ. Ketika kita sholatnya sudah mampu membangun karakter, tetapi di dalam ujian cobaan ini, ketika bergaul dengan siapapun, pasti suatu saat kita itu menemukan sebuah kesalahan di dalam hidup. Aku banyak tahu, gak tahu salah udah begitu. Ngoton, nggih, gak tahu salah. Urip rasaku kok gak tahu keliru, bener terus aku. Ngoton nggih. Pasti lah. Makanya ketika berbuat salah harus ada kontrol pribadi yang namanya self control. Rasulullah sudah mengajarkan, Pak. Lewat apa kontrol pribadi itu, Pak? Lewat puasa, subhanallah. Puasa itu sebenarnya, Pak, sudah mampu mengontrol kehidupan manusia. Nuwun sewu, kalau tujuan hidupnya sudah mentauhidkan Allah, karakter building melalui sholat, nuwun sewu, puasanya menjadi kontrol kehidupan kita. Nuwun sewu, Pak. Gembar-gembor berantas korupsi hilang dewe, Pak. Masa ini gembar-gembor berantas korupsi sampai setuntas sampai ke angka Antartika. Antartika motor, Pak. Lah bukti dia Pak tadi ki ya Allah. Lalu jadi ini pertama jadi oplos ya nopo pinter ya. Tanah gak di 2 tahun. Tabungan 4 bulan atau 1 tahun diblokir. Akhirnya kita Ustaz Das ada yang blokir, Pak. Nggih. Buka 100.000. Buka 100.000. Bayangkan, Pak. Setiap yang diblokir 100.000. Nek entuk 1.000 nasabah, 1 juta nasabah. Bukan 1 triliun, Pak. Kira mboten, Pak? Enggak. Sebenarnya dengan puasa, Pak, insya Allah para pejabat gak akan korupsi, Pak. Insya Allah sebagai kontrol. Kenapa? Karena puasa itu kan tujuan akhirnya apa, Pak? La'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Makanya Allah itu, Pak, hanya memerintahkan, hanya mewajibkan tiang-tiang sing gak ada iman. Allah boten mengatakan ya ayuhan nas kutiba alaikumusiyam, boten. Hai manusia secara umum, berpuasalah engkau sebagaimana manusia yang dulu. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang bertakwa. Boten sakit, Pak. Wong sing gak ada iman mawon kata sebetulnya poso, Pak. Nun sewu. Tamang tingali niku nggih. Nek pun posoan, Pak, nun sewu, Pak. Nek pun posoan. Pangwuluan niku, Pak. Waduh. Nun sewu, Pak. Nek wis posoan, Pak, tengwuluan niku kata warung kikil, Pak. Nggih. Warunge ditutup dhuwur, sikile gang. Medal sange warung jadi antarnya. Iman, Pak. Oh, iman. Kok ora poso? Aku nek poso melu siraku. Musafir. Lu mau musafir? Iya, omongku kok nek setengah kilo saka warung iki. Musafir setengah kilo. Iya, Pak. Makanya Allah mewajibkan orang beriman, bukan manusia secara umum. Orang yang sudah bernyatakan diri beriman, komitmen beriman kepada Allah, kata sebutan poso, Pak. Ngene mboten. Insyaallah nek mboten nek imannya kuat, insyaallah mboten wonten Pak warung-warung kikil bertebaran nggih, Pak. Ditutup kata tenggelam nek teng iki mboten wonten Pak.
Ini malah gerak. Los. Pangan makasih gila. Hormatilah yang tidak berpuasa. Biasa. Nah ini Pak. Sikit. Kongkongan menghormati orang gak kongkong. So, mari jangan ada moderasi beragama Pak ya Allah. Kan saat ini wonten moderasi beragama Pak. Aduh, nggih. Wan itu kupasan lain mungkin. Jadi ini loh, Pak. Jadi orang beriman itu diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa la'allakum tattaqun agar menjadi orang bertakwa subhanallah Pak. Dengan takwa itulah sesungguhnya manusia terkontrol kehidupannya. Mengapa demikian Pak? Karena orang bertakwa itu Pak akan selalu dicintai oleh Allah subhanallah Pak. Cintanya Gusti Allah kepada hambanya itu bukan karena pangkat jabatan, bukan karena ilmunya, bukan Pak. Kenapa? Hanya karena takwanya. Innallaha yuhibbul muttaqin kata Allah. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertakwa. Nek awake dhewe Pak pun dicintai Gusti Allah, neng ndi wonten Gusti Allah. Subhanallah, nek pun nyuwun sewu, jenengan nek cinta teng bojone jenengan sampai 1000% Pak. Aku nek cinta bojoku gak 100% Pak atau 1000%. Sudah, ditinggal kemanapun pasti aman. Karena apa? Pasti akan bersama Pak, karena cinta. Sehingga Allah mengatakan wa'lamu anallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah bahwa Allah itu senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa. Makanya akan terkontrol kehidupan kita. Orang bertakwa itu sudah dicintai oleh Allah dan dibersamai oleh Allah, sehingga lancar hidup kita. Enggak rahasia. Bukan rahasia malah nih kalau diwean. Ini kembali Pak kerja lagi juga nih Pak. Gitu. Enggak cukup di situ. Kenapa orang berpuasa menjadi terkontrol hidupnya? Karena bertakwa itu. Karena orang bertakwa subhanallah Pak, yang dimuliakan Allah kan orang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Subhanallah, sudah dicintai, dibersamai, dimuliakan oleh Allah. Maka terkontrol kehidupan kita dengan puasa kita. Subhanallah. Boten cekap temiku Pak. Buah takwa nyuwata Pak, tapi boten kula jelasaken satu persatu Pak. Lho, kula mangke beranya pinten iki Pak? Lho, niki jam 8 lebih 12. Loh, Sampai jam 12. gitu? Niku Pak. Bukan cuma di situ Pak. Orang bertakwa itu Pak dijanjikan oleh Allah masuk ke dalam surga Allah. Nek janji nih Gusti Allah Pak, niku tepak Pak. Mboten nate melengsek nek janji nih Gusti Allah. Tapi nek janji nih kula Pak, kata melengsek Pak. Saestu. Nek pun janji Pak, kita ini kadang-kadang sering meleset. Termasuk kula Pak, nek janji sering meleset. Nomane nek janji utang macam gitu lho Pak, pas lagi apa itu utang kredit kapan 10 bulan diparani jenengan. Tak duwe Pak lagi sudah naik. Parani mana? Meleset Pak. Tapi kalau Allah janjinya tepat, innal muttaqina fi jannatin wa na'imin. Sesungguhnya orang bertakwa itu kata Allah ada di jannah Allah. Subhanallah. Mungkin bahagia berbahagia Pak. Dicintai, dibersamai, dimuliakan, dimasukkan ke dalam surga Allah. Subhanallah. Janji Allah tepat Pak. Maka dengan puasa itu terkontrol hidup kita. Para bapak yang dirahmati Allah. Sekarang menjadi pertanyaan kan? Mengapa Allah itu mencintai, membersamai, memuliakan, memasukkan ke dalam surganya bagi orang-orang yang bertakwa? Mengapa? Karena Allah selain memberikan janji masuk ke dalam surga Allah, orang beriman bertakwa itulah yang mendapatkan barokah Allah. Nunzahu walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Insyaallah di dalam surat Al-A'raf ayat 195 gitu. Mungkin. Ya mungkin jangan buka begini kok. Seandainya 96, 95, nggih 96. Nggih, aku jaga 96. Seandainya penduduk suatu negeri kata Allah, walau anna ala qura, seandainya penduduk suatu negeri kata Allah. Kalau dipersempit, seandainya penduduk Tegalsari kata Allah. Dipersempit balik, seandainya masing-masing keluarga kata Allah. Amanu wa taqwa,
beriman dan bertakwa yang sesungguhnya kepada Allah, la fatahna alaihi barakatim minas samai wal ardi. Maka Allah akan memberikan barokah itu baik dari langit maupun dari bumi. Niku Pak dibarokahi Pak, anak iki barokah, uang kita barokah, jabatan awake dhewe barokah, bojone awake dhewe barokah, anak kita barokah. Asalkan iman dan takwa yang sesungguh. Tapi walakin kadzabu kata Allah, manusia itu ingkar Pak, senantiasa ingkar terhadap nikmat Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah SK laris setiap hari, hasilnya 10 juta ya Allah, sehingga kami istiqomah beribadah. Coba dan ampere Pak, lari SC Pak nggih, dikai penghasilan juta-juta, lali mboten ibadah. Ingkar ya. Fa'afnahu bimakanu yaksibun, nek wis ingkar Pak, maka kita akan mendapatkan balasan sesuai apa yang kita kerjakan. Ini Pak, mengapa Allah itu menjanjikan itu? Dan kata Imam Al-Ghazali, Imam Ghazali mengatakan, mengapa orang bertakwa itu dibersamai, dicintai dan lain sebagainya itu? Karena orang bertakwa, kata Imam Ghazali, orang bertakwa itu Pak, mampu menyeimbangkan kehidupan dirinya dengan Allah. Orang bertakwa itu mampu menyeimbangkan dirinya dengan dirinya sendiri. Dan orang bertakwa itu, kata Imam Ghazali, akan mampu menyeimbangkan dirinya dengan kehidupan di luar dirinya. Jadi manusia bertakwa itu mampu menyesuaikan hidupnya dirinya dengan lingkungan sekitarnya, mampu menyesuaikan dengan kehidupan orang lain. Ayatakiyal insanu, kata Imam Ghazali. Ayatakiyal insanu, siapa sih orang-orang yang bertakwa itu? Yang pertama kata Imam Ghazali, mayakdzobu rabbuhu. Orang bertakwa itu mayakdzobu rabbuhu. Orang bertakwa itu tidak punya karakter, tidak punya perilaku, tidak punya sifat yang akan mendatangkan murka Allah. Ini orang bertakwa. Napa contohnya Pak? Nun sewu tahun 2004 napa nggih? Terjadi banjir bandang teng Panti gitu. 2004 nggih. Kan juga ada posko di sana dulu. 2004 gitu. 2005. 2005 awal gitu. Setelah kula mirengaken siaran radio teng Akbar waktu itu. Kenapa Panti banjir? Karena gunung hutannya pun gundul, teman-teman. Sehingga ketika hujan deras tidak terserap oleh akar-akar pohon yang ada di hutan dan yang di gunung. Mergo kayu ini pun gundul sedok. Yang menjadi pertanyaan Mas Pak Solikin, apa iso Pak gunung hutan moro-moro gundul dhewe? Ya, mesti wonten sing gundul. Lah niku Pak. Nek pun wonten sing gunduli berarti ada tangan-tangan manusia yang bisa mendatangkan murka Allah. Yang kedua, wa ma fihi darurah li nafsihi. Orang bertakwa itu, kata Imam Ghazali, akan mampu untuk menjaga dirinya sendiri dan tidak akan berbuat untuk merusak dirinya sendiri. Wa ma fihi darurah li nafsihi. Orang bertakwa itu mampu menjaga dirinya sendiri, tidak mau merusak dirinya sendiri. Lho wonten Pak tiyang rusak awake dhewe. Kadang nuwun sewu Pak, nek wis mumet wonten boten zikir teng Gusti Allah malah mendem ya ngoten Pak kowe. Wah, kok sumpah kowe tak ono wis. Tak dipuro ae. Lha Pak, gini ngoten Pak. Ketika kita sudah melakukan itu berarti ada organ tubuh di dalam diri kita rusak. Jangan katakan takwa, kata Imam Ghazali, kalau kita ini masih merusak diri kita sendiri, lari ke narkoba gitu. Itulah Pak contohnya. Wa fihi darurah. Makanya orang bertakwa itu mampu menyeimbangkan dirinya dengan dirinya sendiri, mampu menjaga diri. Yang terakhir kata Imam Ghazali, wa idraru li ghairihi. Orang bertakwa itu tidak akan pernah merusak kehidupan orang lain. Wa idraru li ghairihi. Orang bertakwa itu Pak tidak akan pernah menyakitkan hati orang lain. Setiap perkataannya menyejukkan orang lain. Mun saya Pak, nek keluargane awake dhewe misalke loro ati mergo kita, ada orang tua kita kadang sakit hati karena omongan kita sebagai anak, luka hatinya, sakit hatinya. Terus Imam Ghazali jangan katakan kita takwa kalau ada orang lain itu yang sakit hati karena kita.
Ini kembali lagi Pak. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan strength society? Keterampilan bersosial. Rasulullah dan Allah sudah mengajarkan Pak, kepekaan sosial itu lewat zakat. Kita sudah diajarkan Pak untuk peka sosial, untuk peduli terhadap pendirian orang lain. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah sebagian dari harta mereka untuk mensucikan dan membersihkan dosa-dosa mereka. Dengan zakat ini Pak, subhanallah. Kita ini ketika mengeluarkan uang itu sudah mengeluarkan zakat itu, kita sudah meringankan beban orang lain. Berarti dengan zakat itu kita sudah diajarkan untuk empati, untuk merasa peduli terhadap penderitaan orang lain. Cukup, subhanallah, cukup indah Islam dengan ajaran Allah. Gitu. Jadi kepekaan sosial sudah diajarkan oleh Allah dan Rasulullah melalui zakat itu. Yang terakhir para bapak ke Allah, total action merubah mindset kehidupan kita. Dengan apa Pak? Dengan ibadah haji ke tanah suci Mekah. Dengan berhaji itulah ketika kita dipanggil khusus oleh Allah datang ke Baitullah, datang ke rumah Allah, mestinya pulang dari tanah suci Makkah Al-Mukarramah datang ke Indonesia harus memiliki perubahan di dalam sikap kehidupannya. Menurut saya Pak, misalnya saat dari haji niku salate berling, apa berling Pak? Kok bilang iling, salate bersat, kok berkali sempat lah. Mulai sok haji harus istiqomah, harus ada perubahan mindset dalam kehidupan kita. Kalau sudah ada perubahan hidup ketika pulang dari haji, mungkin itulah yang disebut dengan haji mabrur. Para bapak yang di Allah, saya akan mengambil satu contoh saja rukun ibadah haji yang harus mampu merubah cara pikir kita. Saya ambil contoh sa'i mawon. Sa'i, ya kan? Pak Haji pun naik ke sini. Insya Allah sa'i dari sofa ke ini kisahnya sih Pak sa'i ini. Kisahnya sih Lho napa Pak Hajam niku kok ngantos berlarian dari sofa ke Marwah? Mencari air Ismail yang kehausan. Subhanallah. Nuwun sewu Pak. Ketika Siti Hajar melihat sofa kelihatan seperti ada air lari ke sofa. Begitu sampai di sofa ternyata boten air. Nengok lagi ke Marwah. Loh, kok pindah nono banyune? Lari lagi ke Marwah. Ternyata bukan air, hanya fata morgana. Para bapak yang dirahmati Allah. Nek itu nganti yang Jawa, Pak. Menurut saya hitungan kula. Nek wis usaha ping 3, Pak. Kira-kira leren apa mboten, Pak? Leren gitu. Pak Yanto kok terus leren betulan aku lho wis usaha ping 3. Laku iki. Yo leren ae. Niku hitungane jaga. Hajar ketika berlarian dari sofa ke Marwah, berapa kali Pak baru mendapatkan air? 7 kali. Allah itu ketika hambanya berusaha, Allah akan melihat keistiqomahan atau konsistensi hambanya dalam berusaha. Makanya ketika berusaha, manusia itu ketika gagal harus bangkit lagi dan bangkit lagi. Loh, kalau andai saja Hajar itu hitungannya wong Jawa, Pak, wis telu leren enggak mendapatkan air. Tapi apa? Siti Hajar yakin istiqomah berusaha untuk mendapatkan air. Ternyata betul. 7 kali berlarian datanglah air. Dari apa, Pak? Air itu muncul, Pak. Dari sikilipun Ismail, karena kehausan, maka Ismail itu kakinya gedrok-gedrok, maka muncratlah air. Hajar mengatakan zam sambil mengeruk tanah. Kan gitu lewatnya air zam. Jadi begitu muncrat, Hajar mengatakan zam berkumpullah sambil mengeruk tanah. Muncullah air zam, sampai sekarang diminum pun tidak habis. Kalau kita pikir, Pak, mestinya ketika Siti Hajar berlari, ini akal manusia.
ketika Siti Hajar berlarian dari sofa ke Marwah, itu mestinya Pak, akal manusia mestinya ada di tengah-tengah antara sofa ke Marwah. Tapi kan boten Pak, jam-jam itu agak menyimpang dari sofa ke Marwah karena hentakan air kaki Ismail. Apa yang harus kita petik Pak? Harus kita robah cara berpikir kita. Mari Pak, kalau kita punya usaha, anak kita mau berusaha apapun, contoh sainya Hajar. Kalau anak jenengan, Pak, aku gak pengen jadi pegawai, Pak, aku tak usaha, kasih resep Siti Hajar. Nek awakmu gagal, bangkit meneh, bangkit meneh, tiruan Siti Hajar. Allah melihat keistimewaan Siti Hajar berusaha, maka muncullah itu yang pertama. Yang kedua, niat hidup kita itu Pak, ketika berusaha harus suci hati kita. Kenapa? Tujuan hanya ibadah kepada Allah. Karena Siti Hajar itu melihat Ismail kehausan, dengan suci hatinya ingin menyelamatkan Ismail supaya tidak kehausan, maka berlarilah sofa ke Marwah, tujuannya suci untuk menyelamatkan Ismail. Makanya ketika berusaha kita Pak harus suci hati kita ya. Aku tak dodol es, muka-muka nek lari tak nggo ibadah kan ngoten Pak. Itu Pak harus punya niat yang suci. Dan yang ketiga para bapak ya Allah, petikan daripada kisah Siti Hajar ini mari kita lihat. Setiap yang kita usahakan seakan-akan kita ini tidak mendapatkan balasan dari Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, saya ini sudah tua, anak saya sudah mau lulus, tapi uripku kok segini. Tapi jangan lupa Pak. Jangan lupa, Allah pasti akan memberikan rezeki kepada anak jenengan di luar yang kita ketahui. Pasti. Loh saya Pak, kemarin saya dapat kiriman, nggak tahu itu kapan. Ketika UI menggelar wisuda, sehingga rektornya itu sampai nyanyi, nyanyi lagunya Ebi, titipin dulu buat ayah. Menyemangati apa? Menyemangati seseorang mahasiswi putri, IP-nya kumlot Pak, di kedokteran IP-nya kumlot. Akhirnya dia di S2. Ketika orang tuanya dipanggil Pak, pakaiannya sederhana, ternyata pengayuh beca. Betul Pak. Disebutkan oleh rektornya Pak. Bapak ini pengayuh anaknya kumlot di kedokter. Hitungan akal mampu loh Pak. Monggo total pokok kayu beca kok iso anak UI. Ini kalau tidak kodar Allah Pak. Makanya Bapak itu Allah saya pesan jenengan. Saya pesan jenengan mugi-mugi kalau ada di antara saudara jenengan atau di tetangga jenengan tahu kalau orang tuanya itu tidak mampu apapun. Terus dia sambatan, Kang, anakku kepingin kuliah di UGM. Nah, jadi kadang-kadang mematakan. Kok orang nonton kan sampai betul-betul ngomong kok anakmu harus kuliah UGM. Mau dipatahkan, kasih semangat. Alhamdulillah Kang, anak marah UGM tak dongake Kang. Mlebu nang UGM Kang, tak dongake wis. Mumpun dipatahkan. Kadang-kadang kita kan mematakan Pak. Kok orang untuk kita Kang, dalam guru ngono anak njaluk UGM kok turuti kan Pak. Jangan Pak, kita support. Kenapa? Saya yakin pasti Allah akan berikan jalan. Itu tadi Pak, makanya saya katakan kalau kita seakan-akan Allah tidak memberikan jawaban, pasti Allah akan memberikan jawaban lewat anak kita Pak. Sudah. Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'alhu makhraja, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka datangnya dari mana. Yakin Pak. Kalau kita sudah punya iman, punya takwa, sudah kita yakin bahwa setiap problem kehidupan Allah memberikan jalan keluar, dan rezeki yang tidak disangka-sangka datangnya dari mana? Itu tadi Pak. Buktinya sekarang dia di S2 kan oleh ini qadar Allah Pak. Nah mudah-mudahan berbahagia Allah kita kalau punya saudara dan siapapun, kalau kita melihat seandainya orang itu kita anggap tidak mampu menyokong anaknya, tapi mari kita support Pak.
Saya doakan Mas, mudah-mudahan anak jenengan terkabul cita-citanya. Para bapak yang Allah, ini tadi kesimpulannya bahwa mari kalau kita hidup ingin bahagia dunia akhirat, mari rukun Islam yang 5 itu, 5 rukun Islam itu, mari jangan kita sekedar hafalkan, Pak. Termasuk pula kan cuma sekedar menghafalkan, Pak. Rukun Islam yang pertama syahadat, yang kedua, yang kedua salat, yang kedua. Mari kita maknakan kembali rukun Islam, 5 rukun Islam itu dalam kehidupan nyata kita. Ketika kita sudah melafalkan syahadat, berarti kita sudah bertauhid kepada Allah. Mari kita jaga kemurnian tauhid kita kepada Allah. Jangan sampai terkontaminasi dengan perbuatan-perbuatan yang mengotori daripada tauhid kita. Dan mari para bapak, termasuk saya, monggo sholat itu kita maknakan supaya sholat mampu membangun karakter kita. Sesungguhnya sholat itu kan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dengan takbiratul ihram kita sudah diajarkan oleh sholat untuk menjadi orang tidak sombong. Karakter sudah terbentuk. Lewat puasa kita sudah terkontrol kehidupan kita. Kita menjadi orang bertakwa yang sudah saya jelaskan tadi. Dengan zakat kita sudah mampu diajarkan untuk empati kepada orang lain. Dengan haji harus kita merubah mindset berpikir kita. Dengan satu contoh sa'i saja, mari usaha kita, anak kita barangkali usaha sekali gagal, suruh bangkit. Allah melihat keistiqomahan hambanya dalam berusaha. Itu saja Bapak Ibu Allah barangkali yang saya sampaikan. Kalau ada benarnya datangnya dari Allah, kalau banyak salahnya itu datangnya dari pribadi saya, dan saya mohon maaf apabila ada perkataan, ucapan yang saya sengaja atau tidak menyentuh perasaan jenengan sehingga jenengan kecewa. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum